Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri Angkona, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak pemateri calon guru penggerak yang saya muliakan. Pertama-tama maka kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berbagai nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan aksi nyata dari salah satu pemateri calon guru penggerak dari angkatan ke-7 di Kabupaten Bogor Timur. Dalam hal ini materi yang akan saya berikan adalah tentang budaya positif, modul dari 1.4 kegiatan aksi nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih efektifnya waktu, saya persilakan kepada Bapak Pemateri untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan, ya, salah satu kegiatan dari kami sebagai calon guru penggerak, yaitu membuat suatu kegiatan aksi nyata, di mana pada kesempatan ini kami akan membawakan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti di sekolah. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih bagusnya kalau kita membuat kesepakatan dulu, ya, kesepakatan kelas. Ya. Selama kegiatan ini berlangsung, perlu ada aturannya supaya tertib. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mengusulkan apa kira-kira yang bisa kita sepakati sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib nanti. Apa kira-kira usulan kesepakatan? Contoh misalnya saling menghargai, artinya ketika ada teman yang berbicara, yang lain dengan sabar mendengarkan. Nanti berbicara kalau dipersilakan, itu salah satunya. Mungkin ada lagi yang lain kesepakatan, karena ini juga bisa kita terapkan nanti di kelas, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, seorang guru itu harus membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik atau murid, supaya proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
Apalagi kira-kira selain poin saling menghormati, apalagi? Ya, ada usulan dari Pak Maksum ya. Ya, HP di. Saya kira untuk lebih optimalnya juga kita mempersiapkan HP. Ya, terima kasih Pak Maksum. Jadi kita mengaktifkan HP. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, kita mengaktifkan HP. Mungkin masih ada lagi atau sudah cukup? Ya, saya kira cukup. Jadi ada dua kesepakatan kita bahwa yang pertama kita saling menghormati. Artinya dalam sepanjang kegiatan ini, jika teman ada yang berbicara yang sabar mendengarkan, nanti berbicara bersalin, persilakan. Kemudian yang kedua, sepanjang kegiatan HP dinonaktifkan. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan membuat dulu apa? Seperti kita kuliner dulu. Jadi kepada masing-masing peserta, saya minta untuk saling berpasangan. Kita bermain dulu, ya. Ibu Lasmi berpasangan dengan Ibu Nurnima. Kemudian Ibu Maya berpasangan dengan Bu Dini. Pak Agung berpasangan dengan Pak Bagus, Pak Maksum dengan Ibu Hera. Nah, permainannya ini adalah sangat sederhana, hampir tiap hari kita mainkan, itu push. Ya, kalau biasanya push itu menggunakan gunting, batu, kertas. Nah, untuk kegiatan kali ini kita menggunakan simbol angka. Saya 1, 2. Kemudian untuk mencari pemenangnya harus berlomba menyebutkan hasil perkalian dari angka yang keluar. Misalnya Ibu Maya keluarkan angka 2, kemudian Ibu Dini 4, maka hasilnya adalah 8. Itulah pemenangnya. Jadi berdua. Misalnya ada di depan ya. Oke, kita mulai dari pasangannya Ibu Lasmi dulu. Silakan berdiri. Bagus terus. Baru sebut angka hasil perkalian dari angka yang dikeluarkan. 3, 2, 1. Ya, Ibu Nurima menang. Ya. Kemudian pasangannya mulai terus. Silakan mulai. Mulai dengan ini. Oke, silakan Pak Agung. Ulang. 1, 2, 3, cek. Ya, oke, sama-sama nol ya. Jadi supaya tidak. Oke, silakan. Bagaimana dia mau masuk? 2. Oke. Kira-kira cukup. Itu SPG ini juga bagus kita terapkan sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Apalagi kalau kita siap untuk memancing perhatian peserta didik. Baik, kita mulai. Kita mulai dari budaya positif. Ya, perkenalkan ini adalah proses pendidikan selama ini. Ada kawan-kawan praktek, mengajar praktek, fasilitator ini dari provinsi. Burhanuddin, beliau adalah orang Maros. Inilah yang membimbing kami selama ini dalam kegiatan perkuliahan. Ya, selanjutnya ya, kita mulai dari pengertiannya. Apa sih itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Ya, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Selain itu bisa juga diartikan bahwa budaya positif di sekolah, kalau kita
alihkan ke sekolah adalah nilai-nilai keyakinan, ya, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu dia, ya, pengertian dari budaya positif. Namun budaya positif ini akan tercipta ketika semua komponen yang ada di dalam suatu lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, tata usaha, staf pengajar, siswa, orang bersiswa, dan lingkungan masyarakat itu saling bekerjasama sehingga bisa tercipta yang namanya budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini akan tercipta kalau ada kolaborasi di antara kita semua. Ya, jadi susah kalau misalnya saya menerapkan ada yang tidak setuju, ini susah ya. Jadi harus ada kerjasama dari semua pihak. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Konsep utama dari budaya positif. Nah, inilah inti yang kami pelajari selama ini. Tujuannya supaya Bapak Ibu juga mengetahui apa sih guru bergerak itu, apa yang dipelajari. Ya. Ini khusus materi modul 1. Ya. Mulai dari modul 1.1 sampai 2 sampai 1.4. Berbagai kegiatan kami sudah buat, ya. Oke. Nah, masukan dari berdiri supaya mantap kayaknya, ya. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang penting ini, ya. Jadi kita harus merubah paradigma kita. Orang pintar sering mengatakan bahwa setiap manusia itu ada masanya, ya, dan setiap masa ada orangnya. Nah, kita mungkin data kita ini yang lahir di tahun 90-an atau 70-an, 80-an sudah mengenyam pendidikan yang jauh berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Boleh diingat-ingat bagaimana dulu ketika kita SD, ya. Nah, bandingkan dengan keadaan sekarang. Ada keadaan kita yang pernah membayangkan 20 tahun yang lalu bahwa akan seperti ini perkembangan teknologi yang ada di negara kita. Ya, saya kira tidak. Ya. Sekarang kemajuan teknologi menuntut kita juga untuk berubah. Nah, sehingga kita di guru penggerak ini, ya, tujuan utamanya sebagai pembawa perubahan dalam dunia pendidikan. Karena kalau kita pakai paradigma yang lama, masih metode yang dulu, ya, semi militer, saya ingat sekali Bapak Ibu guru mungkin sealami dulu bagaimana kerasnya guru. Tetapi itu pada zaman itu berhasil, ya, berhasil. Tapi kalau teknik seperti itu yang kita kembangkan sekarang sudah bukan zamannya lagi. Jadi sehingga ada namanya perubahan. Nah, ini kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Kita berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, Dewantara. Apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa tugas seorang guru pendidik atau guru adalah menuntut murid, ya, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita mulai dari sana. Jadi sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah menanamkannya cara atau teknik mendidik, ya, jauh sebelum kita merdeka. Ingat, Ki Hajar Dewantara ini hidup di masa kolonial,
Dia mendirikan suatu taman siswa, dan di sana itu teknik menikah adalah menuntun. Ingat, setiap anak itu memiliki dua kodrat, ya. Ada kodrat alam dan kodrat sama. Nah, kita sebagai guru atau pendidik dituntut untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, caranya itu adalah dengan cara menuntun. Bahkan Ki Haji Dewantara ini mengibaratkan siswa sebagai bibit, bibit yang siap ditanam, dan kita guru sebagai petani. Ketika bibit ditabur, kemudian jatuh di tanah yang subur, kemudian mendapatkan perawatan yang baik dari seorang petani, maka hasilnya akan baik. Begitu pula dengan anak siswa beserta diri kita. Kalau mereka dididik, dituntun dengan sebaik-baiknya, maka hasilnya ke depan juga akan lebih baik. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, sekilas pemikirannya Dewantara, sudah saya jelaskan tadi bahwa yang pertama adalah menuntun, menuntun tumbuh atau hidupnya di kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tubuhnya. Ada seperti yang saya katakan tadi, kodrat anak. Anak bukan kertas kosong, karena ada juga ahli yang mengatakan bahwa anak itu seperti kertas kosong, dan kita ini guru yang bertugas untuk menumbuhi, mengisi tulisan-tulisan. Tetapi kalau tidak sepaham dengan itu, jadi kita dalam proses menuntun dapat diartikan bahwa pendidik bertujuan untuk menuntun anak dalam menyebabkan garis yang sama-sama agar dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu arti dari kata menuntun dari filosofi Ki Haji Dewantara. Kemudian yang kedua adalah budi pekerti. Budi pekerti sebagai budi pekerti sebagai panduan antara cipta, karsa dan karya. Ki Haji Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi sudah ada dua, yang pertama adalah menuntun, kemudian yang kedua adalah budi pekerti. Selanjutnya yang ketiga adalah berpusat pada anak. Jadi selama ini yang terjadi di proses kita laksanakan di kelas, kita yang menjadi pusat. Nah, sebenarnya kita sudah mengajarkan bahwa pusat pendidikan itu ada pada anaknya. Pendidikan diselenggarakan harus selalu melihat kodrat alam dan kodrat sama murid. Seorang pendidik seharusnya bebas dari segala ikatan dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih sayang kepada anak boleh dibilang cinta kasih sayang tak terbatas. Kemudian yang keempat, filosofi yang keempat dari kajian adalah asas trikondisi. Yang pertama adalah kontinuitas, konvergensi dan konsentris. Tujuan utama pendidikan adalah menentukan
tumbuh kembang anak secara maksimal, ya, sesuai dengan kebudayaan sendiri. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu ada negara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tempat semua itu ditempatkan secara konsentrasi dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah beriman. Ya. Permainan yang mendidik sangat diperlukan sebagai alat pendidik belajar, ya, sambil bermain atau dengan memunculkan nuansa bermain, ya, dalam pembelajaran sehingga terjalin dan tumbuh rasa senang dan antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. Jadi filosofi yang terakhir adalah bermain. Jadi kita itu anggap siswa itu sebagai teman, ya. Itu sudah banyak yang dilakukan di sini. Kemudian selanjutnya, konsep budaya positif yang kedua, yaitu adalah disiplin positif. Apa itu berdisiplin positif? Ya, adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, ya. Jangan kita samakan. Selama ini kita di sini mendisiplinkan siswa berdasarkan tata tertib yang ada, ya. Kemudian yang berikut, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat disiplin sebagai pelajar, yakni mampu menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di dalam kelas, ya. Kemudian yang berikut, ya, cara mengajarkan disiplin positif pada anak. Yang pertama adalah kenalkan disiplin sejak dini. Jadi kita harus mulai dari lingkungan keluarga kita sendiri, kemudian di lingkungan sekolah, ya, jadi kenalkan sejak dini. Dilatih memang, ya, anak dari kecil. Kemudian yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa sebelum kita melaksanakan pembelajaran, biasanya di awal pertemuan tahun ajaran baru itu kita membuat kesepakatan kelas. Seperti apa aturan main selama kita berada di dalam kelas dengan siswa. Kesepakatan itu kita buat bersama untuk dipatuhi dan dilaksanakan supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib dan aman. Kemudian berikan konsekuensi logis, kemudian bersikap tegas, bukan marah. Ya, yang selama ini yang sering kita lakukan adalah marah sedikit-sedikit, marah kepada siswa. Ya. Nah, inilah tujuannya kita mencoba merubah, ya, paradigma yang selama ini kita lakukan. Terus sekarang kurang lebih 4 bulan berjalan, saya mengikuti kegiatan ini, saya rasakan ada yang perubahan. Ya, perubahan yang pertama, sudah ada sedikit kesabaran menghadapi anak-anak. Boleh tanya Pak Maksum, Ibu Era, Pak Agung yang lama-lama bagaimana saya dulu bertindak kepada siswa ketika mereka melanggar aturan dan tata tertib.
Ternyata itu keliru. Bukan lagi zaman sekarang. Mungkin pada saat itu pas ya, tetapi kalau sekarang kayaknya bukan lagi zamannya. Jadi harus pelan-pelan kita harus berubah. Tidak bisa juga langsung berubah seperti itu, tidak bisa. Ya, jadi pelan-pelan. Kemudian yang berikut, konsep budaya positif yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Menurut ahli, ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada 3 motivasi manusia, perilaku manusia, termasuk juga kita ini. Untuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, pasti kita selalu berbuat untuk menghindari, misalnya kan ada bahaya yang mengancam kita atau ada suatu kesalahan, kita pasti berusaha untuk menghindari itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ini yang kedua. Jadi sering sekali motivasi kita itu karena ada sesuatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Kemudian yang berikut, konsep budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow, ini seorang ahli. Yang pertama adalah ada namanya kebutuhan fisiologis. Ini biasa juga disebut dengan kebutuhan utama atau primer, ya, yang meliputi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian kedua adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Ini juga dibutuhkan, ya, kebutuhan dasar manusia ini. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Ini juga bahwa memberi dan menerima kasih sayang, kebahagiaan, persahabatan, dan kekeluargaan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan harga diri, yaitu hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih atau mempertahankan pengakuan dari orang lain. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yakni proses untuk menjadi segala sesuatu yang seorang mampu menjadi bisa juga diartikan sebagai puncak dari pemenuhan kebutuhan seseorang. Nah, itu konsep budaya positif yang keempat. Selanjutnya yang kelima. Nah ini yang penting, ini kita sebagai tenaga pendidik dan hampir tiap hari ini kita lakukan, tetapi kita tidak paham posisi di mana kita. Ya. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ya. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Pada umumnya kita tenaga pendidik di sini berada di poin yang pertama ini. Ya. Banyak contoh kasus jika ada anak terlambat atau kita suruh dia tidak mau, kita hukum, berikan sanksi, suruh lari di
lapangan, hari keliling kami tidak menyediakan PR. Nah ternyata itu juga keliru. Kita berada di poin yang pertama, itu sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah ini juga biasa kita tangani kasus siswa. Kita buat dia seolah-olah merasa bersalah kepada kita, dan ini yang membekas dalam hati seorang siswa. Ini malah lebih berbahaya, ya, karena ini melukai, ya, bukan cuma siswa, sesama rekan guru juga terkadang kita tidak sadar melakukan ini, ya. Ini membuat orang merasa bersalah. Ini yang berbahaya sebenarnya. Kemudian ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah ini yang bagus, ya. Siswa tidak dianggap lagi sebagai dipandang tetapi mereka dianggap sebagai teman. Nah, ketika kita sudah akrab, dengan sendirinya mereka akan senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita buat. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah monitor, ya, memantau. Ini juga ada, ya, memantau. Biasa kita cuma melihat-lihat saja ada anak-anak yang lewat gas-gas motornya atau bolos atau lari ke belakang, kita cuma melihat saja. Dia tidak melakukan suatu tindakan apapun. Kemudian yang kelima, inilah yang paling tepat, ya, yang harusnya dimiliki oleh semua guru sebagai manajer. Karena di posisi ini kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, dengan siswa. Kita akan berkolaborasi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Nah, itu posisi kontrol restitusi. Kemudian konsep budaya positif yang keenam adalah keyakinan kelas. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa kita di dalam melakukan proses pembelajaran kita harus membuat sebuah aturan, ya. Apa keyakinan yang kita sepakati dengan peserta didik kita, ya. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, tujuan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita di awal tahun pembelajaran, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buat kesepakatan dengan peserta didik kita. Apa yang kita sepakati selama proses belajar mengajar berlangsung, sehingga proses itu bisa berjalan dengan tertib. Dan pendapat itu bukan kita yang mengeluarkan, tetapi peserta didik. Kita berikan mereka kesempatan untuk menulis apa yang mereka usulkan. Apakah menjaga kebersihan selama proses belajar, apakah tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh ribut, bicara ketika di persilangan. Banyak contoh-contohnya yang bisa kita buat. Saya sudah sering melakukan itu, ya, setiap awal masuk kelas di awal tahun ajaran baru, saya selalu membuat kesepakatan dengan peserta didik, tetapi saya belum kasih nama, ya, kesepakatan kelas. Tapi saya katakan ini adalah aturan main kita, aturan main selama proses belajar berlangsung. Saya sering kasih di poin pertama bahwa peserta didik tidak boleh terlambat.
Pak Guru tidak boleh duluan berada di dalam baru peserta didik mengikut. Kemudian ada juga kita pakai istilah santai tetapi serius. Jadi siswa tidak tertekan, tetapi tidak juga diperbolehkan bermain dalam kelas. Banyak. Silakan Bapak Ibu berkreasi dalam mengembangkan keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas. Kemudian yang berikut adalah menumbuhkan peserta didik untuk melakukan kebiasaan positif di kelas atau di sekolah. Menumbuhkan sikap tanggung jawab ya pada diri peserta didik. Ini sudah ada di profil pelajar Pancasila. Bagaimana membentuk karakter peserta didik kita. Kalau di K13 adalah karakter ya. Tapi untuk kurikulum merdeka diganti namanya menjadi profil pelajar Pancasila. Isinya sama ya. Bagaimana membentuk karakter siswa yang beriman, bertanggung jawab, mandiri dan seterusnya. Kemudian langkah untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini saya sudah jelaskan tadi, ini tidak perlu saya baca ulang ya. Tuh ya. Ada ya, tidak usah saya bacakan, sudah saya jelaskan tadi. Ditulis di papan tulis. Kemudian yang berikut, yang terakhir. Nah, ini juga sangat penting ini, terutama guru BK. Ini segitiga restitusi, ini sangat penting diterapkan. Segitiga restitusi adalah materi baru, ya, mendapatkan dalam pendidikan guru penggerak, ya. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Ciri-ciri segitiga restitusi ada restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang selama ini kan kita langsung memvonis siswa, kamu yang salah, ya. Kenapa kamu seperti itu? Tidak seperti itu sebenarnya, tenang ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Tawaran bukan paksaan. Nah, selama ini kan kita memaksa, bahwa kamu harus begini, mulai besok tidak boleh lagi begini begitu. Nah, ternyata di segitiga restitusi ini tidak seperti itu, ya. Ini dia. Nah, ini bagannya. Apa yang dilakukan kalau kita menerapkan ini, dan saya sudah terapkan ini. Sudah ada 2 siswa, saya sudah ambil videonya. Yang pertama saya buatkan skenario kasus. Yang pertama kasusnya tidak mengerjakan tugas. Kemudian kedua tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apa yang kita lakukan untuk melatih siswa yang seperti itu? Inilah langkah-langkahnya. Ya, ini ada validasi tindakan yang salah. Tentu pada saat kita panggil, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Dan seterusnya. Ada langkah-langkahnya. Ini ada contohnya 3 langkah segitiga restitusi. Sudah ambil akhir ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika kita proses seorang siswa, anggaplah kita kasih nama Randy atau siapa,
kita panggil dia, kemudian menurut ini perbuatan yang dilakukan tadi pagi itu benar atau salah. Pastikan dia sendiri yang menjawab salah. Ya. Kemudian baru kita memberikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kita lakukan semua ini, kenapa kamu seperti ini tadi? Tidak harus seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita memberikan, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Cari tahu apa yang melatar belakang sehingga dia bertindak seperti itu. Kita cari tahu dulu. Jangan kita langsung memponis kamu yang salah, kamu begini dan begitu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan, ya, solusi yang kamu tawarkan agar tidak terulang lagi seperti itu. Apa kira-kira? Jadi kita meminta solusi dari mereka. Bukan kita yang memberikan solusi, tetapi siswa diminta untuk memberikan solusi. Dengan seperti itu ya, untuk kita yang namanya segitiga restitusi. Saya kira cukup, mungkin ya sekian dan terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparan dari yang disampaikan oleh Bapak PNISS yang telah menyajikan materi ini, dan mudah materi ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk proses pembelajaran kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sekiranya ada hal yang kurang jelas melalui kesempatan ini, bisa kita sampaikan kepada pemateri Bapak Edi. Mudah-mudahan juga bisa menjawab apa yang menjadi masalah atau kendala kita selama ini. Untuk pada Bapak itu dipersilakan sekiranya ada hal yang disampaikan. Terima kasih waktunya. Sesuai dengan materi di atas, konsep budaya positif ya. Di sini saya barangkali sedikit cerita tentang pengalaman pribadi saya. Ini mengenai budaya positif. Tetapi budaya positif itu menurut saya pribadi positif. Tapi bagi guru yang lain, saya tidak tahu. Makanya di sini barangkali saya akan bercerita sedikit. Nanti saya akan minta pendapatnya guru-guru yang lain. Ini, saya termasuk orang yang suka memberikan apresiasi kepada siswa itu berupa hadiah. Iya. Saya ulangi bahwa saya itu tipe saya itu orang yang suka memberikan apresiasi berupa hadiah, entah itu berupa barang atau berupa uang. Nah, salah satu contohnya itu barangkali pernah anak wali saya itu bertugas upacara, bertugas sebagai pelaksana upacara. Saya anggap itu alhamdulillah baik menurut saya. Kemudian saya berikan hadiah berupa uang walaupun tidak seberapa. Karena bagi saya seorang anak yang mampu melakukan kegiatan atau tugas tersebut itu bagi saya sangat luar biasa.
mereka barangkali mereka itu butuh keberanian. Kemudian kalau ditunjuk sebagai petugas upacara itu butuh waktu juga beberapa hari mereka untuk mempersiapkan diri. Barangkali bagaimana kalimat nanti yang akan diucapkan di sana. Kemudian latihan dan tampil pada hari H juga itu bagi saya luar biasa, butuh keberanian. Di sini saya pribadi tadi kembali lagi bahwa itu merupakan bagi saya konsep budaya positif sesuai dengan judul yang ada di atas. Nah di sini saya mau barangkali minta pendapat teman-teman yang lain. Apakah yang saya lakukan atau apresiasi yang sudah saya lakukan itu apakah sudah cukup positif begitu? Barangkali itu saja Pak yang ingin saya minta pendapat dari teman yang lain. Oh iya, ada sedikit lagi. Ini pribadi saya juga. Saya menilai bahwa yang barangkali ada segi, walaupun saya tahu itu ada dari segi negatifnya. Kalau kita sering memberikan anak, barangkali kamu nanti bertugas ini baik, saya berikan hadiah lagi. Dan nanti dia bertugas ini lagi atau melakukan kegiatan lain itu baik, barangkali anak akan merasa, oh nanti saya akan dikasih hadiah lagi sama guru. Nah, gitu. Walaupun saya tahu bahwa ada di sini negatifnya. Barangkali di sini saya minta pendapatnya teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih. Ada beberapa pengalaman. Memang di kegiatan seperti inilah kita sering berbagi pengalaman. Ya. Terus terang selama kami mengikuti kegiatan jadi pelatihan atau perkuliahan, kami sering berdiskusi dan hal-hal seperti itu dan kemudian kami kemukakan dan minta tanggapan dari rekan-rekan yang lain. Seperti yang dipasaran tadi oleh gue bahwa kebiasaan kita selama ini memang sering, saya juga sering menjanjikan sesuatu sebagai motivasi. Nah itu masuk di motivasi perilaku manusia, ada di poin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada di atas bahwa di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang memberi motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan. Ya. Saya tidak bisa memponis bahwa itu keliru atau salah, atau itu salah satu contoh budaya positif yang tepat. Tetapi selama ini kita dianjurkan untuk sebisa mungkin tidak memberikan reward, karena itu akan berdampak kepada perkembangan anak-anak selanjutnya. Nanti mereka bergerak ketika ada sesuatu yang diharapkan. Ya. Bukan untuk tahap awal untuk memancing, boleh-boleh saja untuk memancing sesuatu, melakukan sesuatu boleh dijanjikan sesuatu ketika mereka akan melakukan hal yang tidak inginkan. Tetapi itu tidak boleh dilakukan berulang-ulang, karena itu berdampak juga pada perkembangan anak selanjutnya. Karena nanti di tahap berikutnya mereka akan selalu seperti itu. Wah, nanti mereka baru mau belajar hadiahnya. Nanti belajar kalau dibilang nanti kalau yang paling tinggi nilainya akan mendapatkan hadiah. Nah ini kami juga sudah sempat diskusikan itu. Kalau menurut kita, pendapat kita itu sudah
positif sebenarnya ya, karena kita memberikan sesuatu, tetapi ditinjau dari segi filosofi pendidikan itu sebenarnya sebisa mungkin dihindari ya, karena itu tidak bukan mendidik, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan ya. Kita harus menggali kenapa siswa ini nanti dia baru mau bertindak atau mengambil bagian pelaksana upacara misalnya ketika ada hadiahnya. Kita harus terapkan yang tadi yang saya katakan, ada namanya segitiga restitusi. Kita panggil ya, kita proses dia. Ketika kita panggil, mereka sudah sadar bahwa saya akan ditanya seperti ini nantinya. Jadi mereka datang, kita tidak langsung, kenapa kamu tidak mau? Tidak seperti itu ya. Tetapi kita coba, kita bersabar, kemudian tanya, nah kenapa apa? Kamu tahu nggak kenapa bapak panggil atau ibu panggil menghadap? Pasti dia sudah ada berpikir bahwa gara-gara saya tadi tidak mau itu dia dipilih. Nah disitulah kemudian kita terapkan segitiga diskusi seperti yang saya jelaskan. Sekiranya itu pandangan saya. Ya, sekali lagi saya tidak memponis bahwa itu bukan kegiatan positif, budaya positif, tetapi sebisa mungkin dihindari hal seperti itu menjadikan sesuatu kepada siswa atau peserta didik kalau mau melakukan suatu kegiatan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sendiri. Saya melalui kesempatan ini ingin mempertanyakan satu permasalahan yang sekiranya ada hubungan dengan segitiga institusi. Begini, jadi selama ini kita tahu bahwa di sekolah atau di kelas kita selalu mendapatkan salah satu peserta didik kita yang selalu itu terus yang selalu membuat kesalahan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan salah satu peserta didik kita yang selalu, artinya berkali-kali membuat kesalahan, baik itu tentang disiplin sekolah ataupun di dalam proses pembelajaran. Artinya langkah apa yang kita harus terapkan untuk terhadap anak-anak yang kita dapatkan seperti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini contoh kasusnya adalah ketika ada seorang peserta didik yang sering berulang-ulang melakukan pelanggaran yang sama, siswanya juga sama, itu terus. Nah ini juga dulu kita sering mengalami seperti itu. Selama saya mengajar di sini sudah hampir 13 tahun, situasi seperti itu sering kita temukan. Yang membuat pelanggaran paling hanya sampai 5 orang, ya. 1, 2, 3 itu saja, itu terus sampai dia tamat, ya, masih berulang lagi. Nah, ini ada solusi, ya. Kebetulan kami di dalam diklat CGP, calon guru penggerak, ada materi tentang segitiga restitusi, bagaimana menangani ketika ada permasalahan sekolah. Apakah itu permasalahan antar siswa dengan siswa, atau guru dengan siswa, atau guru dengan guru, atau dengan atasan. Ya, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, yang pertama adalah kita akan memanggil siswa tersebut, kemudian kita menstabilkan identitasnya. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya. Karena siswa
itu kita beri nama siapa ya? Siapa yang sering melanggar sebelumnya? Ricky, ya. Kita panggil, kemudian langkah pertama adalah kita menstabilkan identitasnya. Kita tanya dia, ya. Menurut Ricky, perbuatan yang Ricky lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Secara otomatis dia pasti akan menjawab salah. Kemudian kita masih di posisi yang pertama dalam menstabilkan identitas. Kita kemudian melanjutkan kalimat kita, ya. Kita jangan langsung memfonis dia, kamu memang salah, tetapi cobalah kita menggunakan kalimat yang lebih menunjuk bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan cara ini dia akan tersentuh, ya. Hatinya yang pertama menggebu-gebu, merasa tidak nyaman karena tertekan, perlahan mereka akan mulai mencair ketika kita membahasakan kalimat bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian langkah yang kedua yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kalimat, ya, Ricky, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu atau melakukan tindakan tadi. Jangan kita yang langsung memfonis, kenapa kamu melakukan itu, ya? Tapi coba kita menggali apa yang melatar belakangi dia sehingga dia melakukan tindakan itu. Nah, dengan kalimat tadi, misalnya Ricky, pasti kamu punya alasan, ya, mengapa kamu melakukan itu. Kasih dia kesempatan untuk mengeluarkan. Apakah karena pengaruh faktor orang tuanya, lingkungannya di rumah, ataukah karena pengaruh temannya di sekolah, ataukah dia butuh perhatian. Dari keterangan itu kita gali informasi untuk mencari langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira, ya, kita kalau perlu kita campur istilahnya, kira-kira solusi yang kamu tawarkan agar tidak terulang lagi yang kamu lakukan tadi apa? Jadi dia yang kita berikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, apa kira-kira yang dia inginkan sehingga yang tidak terakomodasi atau tidak tersalurkan, sehingga dia yang akan mengeluarkan itu. Atau dengan sendirinya dia akan, saya di rumah kurang diperhatikan, tadi pagi saya tidak dikasih uang jajan, sehingga nanti di sekolah saya baru minta sama teman, bahkan sering memaksa ke ada di kelas. Dia sendirinya akan terungkap itu, ya. Nah, disitulah. Nah, setelah dia mengeluarkan, dia cerita bahwa ini yang menyebabkan sehingga saya melakukan ini. Kemudian saya menawarkan apa kira-kira solusi yang dia berikan. Bagaimana Pak kalau saya di mediasi, jadikan solusi, kalau bisa panggil orang tua saya. Nanti saya misalnya ini ya, bikin yang bicara, ya, panggil orang tua saya, kemudian nanti kita menjadi mediasi antara saya dengan orang tua saya, sehingga kalau bisa tiap hari saya dikasih anggaran sekian supaya saya tidak melakukan lagi tindakan yang memaksa atau meminta kepada teman. Nah, itu salah satu contoh, ya. Banyak kasus lain, ya, banyak kasus lain. Dan bisa diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, ya. Banyak, bukan cuma kasus seperti itu tadi, ya. Itu banyak, misalnya perkelahian, ya. Guru BK ini, ya, BK ini, ya, harus, ya, mencari tahu, mempelajari lebih dalam. Ini ada bisa dilihat di Google, ada materinya di sana, tinggal ketik segitiga restitusi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam
penanganan kasus peserta didik dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya kira cukup untuk hari ini. Atau ada lagi tanggapan dari yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bersedia hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu membuat suatu kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Bila mana sepanjang kegiatan tadi ada kata yang tidak berkenan, dengan rendah diri saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian tadi beberapa tanggapan atau jawaban yang telah disampaikan oleh materi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara dalam kesempatan ini yang merupakan aksi nyata dari Bapak EDSS selaku calon guru penggerak yang memperkenalkan tentang materi budaya positif. Sekali lagi terima kasih, dan melalui kesempatan ini saya sebagai moderator tentunya jika ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Santi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Mana kabar hari ini Bintang? Sehat. Mungkin Bintang sudah tahu kenapa Pak Guru panggil ya. Apa kira-kira? Mungkin karena permasalahan kemarin saya tidak kumpul tugas. Oh iya, betul sekali Bintang ya. Dari tadi Pak Guru sempat cek ya, tugasnya, ternyata Bintang tidak kumpul tugas kemarin. Apa kira-kira permasalahannya sehingga Bintang tidak kumpul tugas ya? Maaf Pak, kemarin saya tidak kumpul tugas karena saya sedang bermain game online dengan teman. Begitu ya, jadi Bintang asik main game online, jadi sampai lupa mengerjakan tugas ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tahu apa kira-kira solusi yang bisa Bintang usulkan ke Pak Guru supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Apa kira-kira? Mungkin ketika jam pelajaran sebaiknya HP dikumpul kepada wali kelas Pak. Dan jika ada pembelajaran yang mengharuskan menggunakan handphone, bisa diambil kembali. Bagus sekali ya, jadi apa yang Bintang usulkan itu sangat bagus. Jadi lain kali nanti saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain bahwa untuk penggunaan HP nanti pada saat jam-jam pelajaran tertentu. Jadi ini masukan yang sangat bagus untuk ke sekolah supaya besok-besok ditertibkan yang menggunakannya. Guru juga lihat di kelas lain juga banyak yang menggunakan HP pada saat yang pelajaran, dia terfokus di HP-nya, tidak fokus pada pelajarannya. Terima kasih Nak Bintang ya. Jadi lain kali kalau bawa HP titip di wali kelasnya, kemudian kerjakan tugasnya ya, jangan sampai terulang ke kemarin ya. Oke, terima kasih. Silakan keluar dari sana. Ya. Ya, saya setuju karena dengan cara ini siswa bisa mengetahui kesalahannya sendiri dan bisa mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Terima kasih.
Ini Dari, kenapa punya apa?